Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan, katanya cawapres dari Pak Ganjar begitu ya. Katanya sih yang beredar dari beberapa cuplikan begitu kan ya. Katanya Kiai Miftahul Ahyar. Tapi begitu, Kiai Miftahul Ahyar mengatakan menolak sampai 3 kali untuk menjadi cawapres dari Pak Ganjar. Apakah benar seperti itu begitu kan? Ini diungkapkan oleh Romi ketika di podcast di Faisal Akbar di situ begitu kan ya. Ini menunjukkan apa yang sebenarnya. Ya, tokoh-tokoh NU di sekarang ini juga diminati begitu. PDIP beberapa kali mencari tokoh-tokoh NU yang lebih tua begitu kan ya. Dan pada akhirnya ya ia menjadi potensial sebenarnya begitu, potensial yang sangat luar biasa begitu. Kalau Kiai Miftahul Ahyar mau menjadi cawapres dari Pak Ganjar, lantas bagaimana dengan NU dan PKB hari ini begitu kan ya? Semakin bergejolak mereka begitu karena ada ya perpecahan antara dukungan mereka. Mungkin sudah tahu Kiai Miftahul Ahyar sudah Caimin menjadi cawapres, mungkin ya dia menolak sampai 3 kali begitu kan. Apa yang terjadi selama ini? Kita lihat saja bagaimana yang kemudian begitu kan ya. Yang akhirnya mau tidak mau Pak Ganjar harus cari yang lain. Kira-kira seperti itu begitu. Ya cari yang lain lah, siapa yang mau begitu kan. Karena tokoh-tokoh NU ya banyak sekali yang lebih tua begitu kan ya. Yang tua-tua juga ada ini. Sampai 3 kali begini cerita Megawati minta tokoh sesepuh NU jadi cawapres Ganjar. Ya katanya begitu kan. Jadi melihat bahwa potensi dari Pak Ganjar ternyata itu wakilnya dari tokoh NU. Hampir 50% begitu kan. Tokoh-tokoh NU sangat diminati hari ini. Karena apa? Karena itu menjadi dampak suara terbesar ya sampai 45% begitu. Dan bahkan 50%. Dampaknya surat suara atau suara-suara dari NU kepada calon presiden begitu kan ya. Ini dampak luar biasa begitu. Bayangkan, ini kalau ini memang ada mau ya dari tokoh-tokoh NU, para kiai, para sesepuh ya wallah alam bagaimana dengan Caimin di situ begitu. Karena Caimin juga didukung oleh para ulama dan kiai di situ begitu. Bagaimana melihat ini? Ya wajar-wajar aja lah begitu kan ya. Bahkan yang paling minat ya si apa namanya Yakut katanya begitu. Dulu ibu bilang kami nggak betah suara umat Islam karena ya jadi pengemis suara dari kalangan Islam. Nah kok Mona ya maksudnya apa ya? Mau pakai yang ini lagi katanya begitu. Cawapres ya kita sekarang ya memang ya ada guna. Tidak ada suka ngilang ada pergi. Sekarang saatnya yang cerdas sekelas Anies Baswedan bisa mengkomando biar apa. Ini lihat saja komentar-komentar netizen begitu kan. Mau pilih yang mana saja yang nggak ngaruh begitu. Warga netizen sudah kadung milih Anies Caimin. Ini komentar-komentar netizen loh yang mengatakan seperti itu. Wajar begitu kan ya. Bahkan di satu sisi melihat begini, analisis saya begitu kan. Kenapa ya Pak Ganjar itu wakilnya harus di tokoh NU? Karena pada hakikatnya surveinya sudah hancur hari ini begitu. Akhirnya katanya banyak yang mengundurkan diri melihat beberapa survei yang kemudian Pak Ganjar itu stagnan itu aja. Artinya apa? Artinya selama ini minat dari masyarakat ya terkait dengan Pak Ganjar selama ini sudah tidak ada begitu kan. Lihat saja apalagi ditambah Caimin yang sudah Jawa Tengah menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan dan Caimin, di Jawa Timur juga menjadi lumbung kemenangan Anies Caimin begitu. Artinya apa? Apalagi di Jawa Barat lumbungnya PKS, Banten, di Jakarta itu lumbungnya PKS begitu. Suara-suara Pak Ganjar apa yang mau diandalkan daerah-daerah yang lain? Sedangkan daerah-daerah yang lain seperti di Sumatera, ya di Riau dan sebagainya itu sebanding begitu, setara mereka dengan calon-calon yang lain begitu. Kalau dengan kalkulasi yang ada begitu kan ya, melihat dari potensi ini Pak Ganjar harus ngotot wakilnya itu harus dari tokoh NU biar menyeimbangi dari Anies Baswedan begitu kan ya. Anies Caimin ini begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya lihat saja komentar-komentar netizen. Wah, kok bisa begitu kan? Ada yang berspekulasi, wah bisa saja Kiai Ma'ruf Amin lagi ini maju begitu katanya. Megawati ya ayo ya cari wakil yang baik katanya begitu. Ini banyak sekali begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Ibu Megawati itu kalau sudah ramai sebenarnya begitu dia tidak mau begitu kan. Misal walaupun ada tokoh NU yang kemudian bocor ke publik misalnya inilah calon wakil Pak Ganjar, ini calon wakil Pak Ganjar. Ibu Megawati tidak mau hal-hal seperti itu. Walaupun mereka itu sudah ya
apa namanya sudah menjadi fix menjadi wakil dari Pak Ganjar. Karena pada hakikatnya wakil dari Pak Ganjar itu sebenarnya dari PDIP itu semuanya tertutup dari dulu memang begitu kan ya, tidak mau dipublikasi. Ketika dia dipublikasi dia tidak akan enggan untuk memilih mereka begitu. Salah satu contohnya kemarin yang merucut katanya Ridwan Kamil ya menyatakan bahwa Ridwan Kamil ada kejutan besar katanya begitu ya. Mungkin ya sudah setuju Ridwan Kamil, tapi di satu sisi karena beredar kemana-mana, pada akhirnya Ibu Megawati enggan untuk memilih Ridwan Kamil begitu kan ya. Ini menjadi catatan penting kepada PDIP dan pendukungnya begitu. Maka Pak Ganjar harus ngotot untuk menjadi cari wakil di situ begitu ya. Bahkan katanya ditolak sampai 3 kali begitu. Tokoh NU masih menjadi favorit Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menjadi ya cawapres dari Pak Ganjar. Bahkan untuk Pilpres di 2024, Megawati harus berusaha payah menemukan sosok tokoh NU untuk dipasangkan dengan bakal calon presiden capres Ganjar Pranowo. Bahkan di satu sisi kerasnya upaya Megawati itu diungkapkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan P3 Muhammad Romahur Muzi di YouTube Akbar Faisal begitu ya. Awalnya pria yang diakrab disapa Romi itu melihat pola sama dengan pemilihan cawapres Ibu Megawati. Kita sih ya 4 kali Bu Mega memilih calon wakil presiden baik yang mendampingi beliau atau kemudian orang lain yang dijagokan beliau itu semuanya dari pattern ya sama NU ya katanya begitu. Wah ini kan luar biasa begitu kan. Kenapa kenapa NU itu dijadikan sebagai rujukan? Bahkan katanya survei itu 56% suara dari NU begitu kan ya yang kemudian sumbangan paling banyak dalam suara NU begitu kan ya. Bahkan 56%, ada yang mengatakan 45%. Bagaimana tidak dalam survei ya yang tertera sebanyak 56% ya warga Indonesia mengaku sebagai warga NU. Angka tersebut begitu besar untuk ya suara di Pilpres di 2024. Artinya kita perlu NU sangat diperhitungkan ya. Bahkan ya terangnya ya kalau kita melihat apa yang dalam berita ini begitu kan ya ini. Bukan hanya itu, ya Romi juga mendapatkan informasi kalau Megawati pernah melamar Rais Am PBNU Miftahul Ahyar, Kiai Miftahul Ahyar ya. Tak main-main, Megawati sampai meminta 3 kali kepada tokoh sesepuh NU itu, sayangnya tawaran Megawati itu ditolak ya. Ini benar-benar ditolak begitu kan. 3 kali ditolak begitu, mungkin sudah cari yang lain begitu. Artinya apa? Artinya selama ini apakah ini benar atau tidak? Tapi yang jelas begitu kan. Kalau memang yang diincar ini adalah tokoh-tokoh NU yang sepuh begitu. Kiai Miftahul Ahyar juga masuk, Kiai Akil Siraj juga masuk begitu kan ya. Terus kemudian yang lain juga masuk begitu. Nah, intinya adalah bahwa dalam proses demokrasi itu begitu kan. Melihat dari apa yang dilakukan oleh Megawati hari ini, dia kan masih cari susah payah siapa sosok pendamping dari Pak Ganjar. Kalau hanya mengandalkan Pak Ganjar sebagai nasionalis ya hancur elektabilitas mereka begitu. Dan Pak Ganjar kan sudah tidak diminati oleh masyarakat begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Coba kalau kita ingin menyeimbangi begitu kan ya dari beberapa wakil dari Pak Ganjar, banyak sebenarnya tokoh-tokoh NU yang punya potensial begitu. Tapi sayang begitu kan ya, tokoh-tokoh NU yang sesepuh kita hari ini begitu kan ya, sudah dimasukin oleh Caimin mereka begitu. Di Jawa Timur sudah dikelilingi oleh Caimin minta doa restu dan bahkan dukungan mereka. Sedangkan di Jawa Tengah begitu kan ya, Caimin sudah bergerak cepat mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ya Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lumbungnya ya para tokoh NU di situ, sesepuh di situ begitu kan ya. Pada akhirnya Caimin sudah masuk di situ begitu kan. Ya wajar mungkin dengan Kiai Miftahul Ahyar sudah ketemu begitu ya. Di satu sisi mungkin enggan untuk menolak itu begitu. Ya, inilah keterlambatan Ibu Megawati untuk menjadi sosok cawapres, mencari sosok cawapres mereka begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Wallahualam, kita lihat saja nanti begitu bagaimana proses dalam demokrasi ini begitu ya. Dan akhirnya banyak yang kemudian hari ini banyak yang kemudian dipecah sana sini begitu kan, untuk selalu bagaimana suara-suara NU itu pecah begitu kan. Dan pada akhirnya saya yakin dan saya yakinnya NU kultural semua dan masyarakat itu memilih Anies Caimin. Wallahualam, yang namanya politik itu kan dinamis, tidak menentu mereka begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.